Kan mata lokal memilih 325 hari menuju pemilu 2024. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual 11 bulan menjelang pemilu. Selain itu kami merangkum sejumlah kabar terkini mengenai peristiwa di daerah hingga nasional yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang mata lokal memilih selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. KIP BIRUN awalnya menerima data awal jumlah pemilih BIRUN dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 data KPU RI sebanyak 315.575. Dari data tersebut sudah dilakukan pencocokan atau coklit dan sekarang tahapan sinkronisasi data yang nantinya menjadi data daftar pemilih tetap atau DPS. Sebelum ditetapkan sebagai DPS dan DPT, KIP BIRUN saat ini sedang melakukan sinkronisasi potensi pemilih pindah domisili, wilayah BIRUN dan luar wilayah BIRUN. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan secara langsung oleh rekan kami Yusmandin Idris, reporter Serabi News. Silakan laporan Anda, rekan Yusmandin. Yuk, terima kasih Justina. Data awal DP4 yang diterima BIRUN itu mencapai 315.575. Dari data tersebut kemudian dilakukan pencocokan ke 609 desa, akhirnya dilakukan pencocokan dan sudah dilakukan ke Pantarlih. Dalam melakukan pencocokan terdapat ada pemilih baru 10.390. Kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat itu sebanyak 8.520. Dan saat ini BIRUN sedang melakukan sinkronisasi data dari jumlah yang didapat di lapangan dengan data awal sehingga untuk didapatkan menjadi data daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara belum bisa ditetapkan yang pindah alamat. Misalnya si A awalnya terdaftar di TPS A, kemudian dalam data pemilih itu yang bersangkutan sudah pindah ke TPS ke desa lain, sehingga nama tersebut harus pindah ke TPS lain. Sedangkan di BIRUN terdapat 1.355 TPS. Data sementara yang sudah dilakukan sinkronisasi data sebanyak 317.768 pemilih. Itu data sementara hingga 24 Maret 2023. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yusmandin Idris, reporter Serabi News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua KIP BIRUN Agusni SP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KIP Kabupaten BIRUN menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih yang kami lakukan di 609 desa dalam ruang lingkup Kabupaten BIRUN, bahwa yang pertama 175 orang, dan kemudian data tersebut dilakukan proses pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih. Kemudian pada saat sekarang data tersebut telah dianalisis kegandaan dan anomali oleh rekan-rekan baik di tingkat PPS maupun UPK, dan pada hari ini data yang telah terinput sejumlah 317.768 orang yang tersebar di 17 kecamatan di 609 desa dalam ruang lingkup Kabupaten BIRUN. Sejumlah ketua umum atau ketum partai politik parpol yang hadir dalam acara buka puasa bersama di Nasdem Tower Gondang Dia Jakarta pada Sabtu 25 Maret 2023. Para ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi. Hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK. Selanjutnya Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Kiai Haji Nasaruddin Umar. Calon Presiden atau Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Masing-masing ketua umum tersebut tak datang bersamaan, namun mereka memasuki ballroom utama bersamaan sekitar pukul 5:21 sore hari. Para ketua umum tersebut duduk satu meja persis di depan panggung utama. Setelah memasuki ruangan, mereka asik berbincang sembari menunggu waktu buka puasa bersama.
Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim mengatakan semua partai politik atau parpol yang berada di Parlemen Republik Indonesia diundang dalam acara tersebut. Kepada awak media pasca buka bersama di DPP Nasdem, Airlangga mengatakan koalisi besar yang terbentuk dalam kontestasi pemilu biasanya menguntungkan. Pernyataan Airlangga tersebut menanggapi terkait ada atau tidaknya kemungkinan partai-partai politik membuat koalisi besar pada Pilpres tahun depan. Namun Airlangga belum dapat memastikan koalisi besar tersebut akan terbentuk atau tidak. Tapi Menko Perekonomian tersebut tak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai ada atau tidak adanya ajakan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Paloh, untuk bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Lebih lanjut, Airlangga yang disebut Nasdem tersebut masih menjadi kader Golkar. Airlangga berharap persahabatan antar Nasional Demokrat dan Golkar terus terjalin. Dalam buka puasa bersama Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan undangan buka puasa bersama Partai Nasional Demokrat akan mempererat hubungan kedua partai politik. Ia menyebut sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena akan semakin mempererat komunikasi yang sudah terjalin selama ini. Dikatakan Abu, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasional Demokrat, PKS, dan Partai Demokrat ini terbuka apabila ada partai yang ingin bergabung. Bagaimana menata bangsa dengan cara duduk satu meja makan. Ada obrolan-obrolan enak yang berkembang situasi politik. Kita dengar saja nanti apakah Komisi 11 atau Komisi 3 yang melanjutkan, ataukah ada pansus atau tidak, dan sebagainya. Ada obrolan-obrolan yang sifatnya selayang pandang. Selebihnya nanti di medan parlemen kita bicara serius. Itu tadi yang disampaikan. Masa diulang lagi? Oh ya, saya rekam. Kami mengundang semua yang datang, partai-partai yang berkoalisi dengan pembaharuan, ya, dan perbaikan, kita akan sambut. Saya katakan welcome, kapan saja dan kita siap. Beredar banyak nama yang digadang bisa mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Di antaranya AHY, Khofifah, Ahmad Heriawan atau Aher, hingga Andika Perkasa. Namun beredar kabar jika nama pendamping Anies Baswedan tersebut mulai mengerucut. Sebelumnya Sudirman Said, perwakilan Anies di tim kecil rencana KPP, mengatakan tokoh dari Nahdlatul Ulama atau NU layak dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Hanya saja Sudirman tak menyebut secara spesifik siapa tokoh NU yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan. Namun sejauh ini Gubernur Jawa Timur yang juga aktivis NU, Khofifah Indar Parawansa, merupakan figur yang disebut-sebut akan mendampingi Anies. Jika itu yang terjadi, bagaimana dengan AHY yang getol diharapkan Demokrat bisa menjadi cawapres Anies Baswedan? Pengamat politik Ujang Komarudin pun memberikan analisanya terkait siapa yang berpeluang menjadi cawapres Anies Baswedan. Ia mencontohkan pada 2019 lalu, ketika Prabowo akhirnya memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya, Demokrat pada akhirnya tak sepenuh hati mendukung pasangan tersebut. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief tak mau ambil pusing terkait kandidat Nahdlatul Ulama yang dianggap cocok untuk menjadi bakal calon wakil presiden cawapres Anies. Baginya semua partai politik atau parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan KPP saat ini hanya bisa menunggu. Ia menyatakan Demokrat sebagai anggota KPP akan mematuhi nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum 3 parpol. Andi mengklaim penandatanganan nota kesepakatan telah menunjukkan tak ada lagi hambatan antara Partai Nasional Demokrat, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS terkait penentuan cawapres. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY calon wakil presiden cawapres kepada Anies Baswedan. Menurutnya sikap tersebut sesuai dengan poin dalam nota kesepakatan pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Menurut AHY, komitmen Demokrat adalah membawa perubahan dalam pemerintahan ke depan. Satu di antaranya upayanya adalah memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Terlebih Anies Baswedan sudah mendapatkan bantuan dari tim kecil KPP untuk mencari pasangannya. Diketahui KPP baru akan melakukan deklarasi besar setelah figur cawapres terpilih. Saat ini satu kandidat yang dianggap berpotensi menjadi cawapres Anies adalah AHY. Meski begitu, Partai Demokrat menyatakan akan mematuhi nota kesepakatan pembentukan KPP. Membawa
semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan, kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada akhirnya. Jadi itu semua sudah kita serahkan ketiga partai, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Jadi saya pikir kebersamaan yang dibangun hari ini merupakan bagian dari memperkuat ikhtiar tersebut. Karena ada juga butir yang disampaikan pada saat press conference kemarin, bahwa ketiga partai ini ada tim kecil yang juga diminta untuk membantu, memberikan masukan, advice, walaupun sekali lagi keputusan akhirnya ada di Capres. Ini adalah sebuah ruang, bukan hanya ruang akomodasi, tetapi juga ruang yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam proses panjang ini. Nah, mudah-mudahan hasilnya terbaik yang sudah kita. Mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala atau JK mengaku telah menyodorkan nama calon Wakil Presiden atau Cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkannya pasca buka puasa bersama para elit Partai Politik. Kendati begitu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Anies Baswedan mengenai sosok yang dipilihnya untuk mendampingi dalam kontestasi Pilpres 2024. JK pun mengatakan dirinya belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies Baswedan untuk menjadi cawapres. Menurut JK, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut harus bisa menambah suara untuk kemenangan Anies Baswedan. Adapun Anies Baswedan merupakan calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. JK menuturkan baik Anies Baswedan maupun parpol yang mengusungnya pun tak menyampaikan nama-nama yang berpotensi dipilih kepada dirinya. Selain berbicara dengan Anies Baswedan, JK juga mengaku sempat berbincang dengan Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. JK menuturkan atur bidang perekonomian. Sebagai informasi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yakni Nasional Demokrat, dan PKS telah menandatangani piagam koalisi. Perwakilan Anies Baswedan di tim kecil Rencana Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan, dengan teken MOU artinya ketiga partai tersebut memutuskan mendukung Anies Baswedan. Sudirman mengatakan piagam Koalisi Perubahan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Contohnya kalau calon itu menambah suaranya dan bekerja sama nanti kalau menang.